Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Rashiton Wida Effendi dari kelas 11 jam 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang website aksesoris yang telah saya buat pada sebelumnya. Mari kita lihat dulu website yang telah saya buat. Untuk tampilan awalnya ada login. Untuk masuk ke website saya, kita harus menglogin dulu. Username-nya ada namanya admin. Lalu passwordnya admin 123. Untuk tampilan di bawah login ini hanya pajangan saja, tidak bisa dipencet ataupun diapa-apain. Jadi kita login saja. Nah, ini untuk tampilan awalnya kita berada di menu home. Kita lihat ke bawah. Ini adalah produk-produk saya yang akan dijual. Dan ini adalah footernya. Lalu kita ke about. Di sini ada misi saya untuk aksesoris toko saya. Lalu kita kembali ke home. Terus di sini ada shop. Tampilannya ini seperti ini. Jadi kalau misalkan warnanya berbeda-beda, mohon dimaklumin ya Pak. Ini untuk footernya. Kita mau menambahkan produk. Kita pilih filenya dulu. Misalnya kacamata. Itu kita tulis namanya kacamata. Lalu deskripsinya harganya kita kasih 15.000. Lalu tambah. Nah, ini ya untuk nomor ke-13 ada kacamata. Ini ID-nya tidak berurut dari nomor 1 sampai nomor 13 karena saya sebelumnya sudah menambahkan produk beberapa kali. Nah, ini bisa kita edit. Coba kita edit dulu. Misalkan kita mau merubah nama. Jadi gelang emas misalkan. Gelang emas asli dari Paris, misalkan seperti itu. Untuk harganya tidak usah diubah, lalu kita pilih filenya. Ya, ini di sini tidak ada gambar gelangnya, jadi kita pilih kalung saja. Nah, di sini kita ganti dulu kalung. Sini juga kalung. Lalu kita update produk. Tara. Jadi di ID nomor 10. Terus bisa kita hapus juga. Tara hapus. Nah, kita bisa membeli produknya. Misalkan kita membeli cincin dengan harga 1 juta. Nah, ini sudah berhasil. Nanti kita lihat di database-nya. Nah, kita mau kembali ke menu home. Lalu di sini ada kontak. Kita bisa menghubungi email yang ada di sini atau nomor telepon. Kalau enggak bisa datang saja ke alamat ini. Jangan datang beneran ya, ini hanya bohongan. Kita mau namain nama saya. Terus email saya misalkan ini. Lalu pesannya untuk pesanannya baik dengan selamat kualitas oke. Saran saya perbanyak produknya lagi. Kita kirim. Nah, ini juga udah bisa kekirim. Nanti kita lihat database-nya muncul atau tidaknya. Sudah segitu saja dari website saya ini. Saya mau logout terlebih dahulu. Nah, kita ke database-nya. Di sini saya telah membuat database bernama website dengan 4 tabel. Di dalam tabel kontak terdapat value ID dengan primary key,
yang kedua ada nama, yang ketiga ada email, yang keempat ada message, yang kelima ada create ad. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini yang sudah kita kontak tadi dan muncul ya. Lalu kita pergi ke database pembelian. Label pembelian maksudnya. Untuk strukturnya ada ID sebagai primary key, ada ID produk sebagai foreign key, ada jumlah, ada total harga, dan tanggal. Bisa dilihat di sini tadi sudah muncul database-nya yang sudah kita beli. Ini ID dan ID produk tidak berurutan karena saya sudah menambah dan menghapus produknya berkali-kali. Seperti kontak juga. Lalu ada produk. Ini produknya yang tadi ada di halaman home. Kita lihat strukturnya. Untuk value pertama, di sini ada ID sebagai primary key, ada nama, description, price, image, create ad. Lalu untuk table terakhir ada table user. Table user ini untuk kita menglogin pada halaman utama tadi. Untuk value-nya terdapat ID sebagai primary key, ada username sebagai foreign key, ada password, dan create ad. Nah, ini untuk tadi tampilan awalnya. Sudah segitu saja dari database ini, mari kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini untuk codingannya. Saya membuat file utama untuk menghubungkan ke database-nya. Nama filenya yaitu config.php. Sini ada host, localhost, untuk menyatakan bahwa server database berada di localhost. User root, menyatakan username untuk mengakses database. Lalu ada password, ini dikosongkan saja. Database website, itu adalah database yang telah saya buat. Lalu config sama dengan new MySQL host user password database. Itu untuk membuat objek MySQL untuk melakukan koneksi ke database menggunakan parameter yang sudah didefinisikan. If config connect error, mengecek apakah ada error dalam koneksi ke database. Jika tidak terjadi error, pesan kesalahan akan ditampilkan dengan menggunakan die, koneksi gagal. Lalu ada file about. Untuk doc type HTML menyatakan tipe dokumen. Lalu ada HTML lang n, mendeklarasikan bahwa bahasa yang digunakan dalam halaman ini adalah bahasa Inggris. Lalu ada head, bagian ini berisi metadata dari halaman seperti pengaturan karakter, tampilan responsif, dan judul halaman. Meta charset UTF strip 8 menyatakan bahwa karakter yang digunakan adalah UTF strip 8 yang mendukung berbagai karakter internasional. Meta name viewport content with device with initial scale 1.0 menyesuaikan tampilan halaman untuk perangkat mobile dengan membuat lebar halaman sesuai dengan lebar layar perangkat. Lalu ada title about use title, menetapkan judul halaman menjadi about use. Lalu ada style, bagian ini berisi kode CSS. Untuk body, mengatur gaya elemen body halaman. Terdapat font family Sego U, Tahoma, Geneva, Verdana, Sans serif. Ini untuk mengatur font teks di halaman. Lalu marginnya 0, paddingnya 0, menghilangkan margin dan padding default dari browser. Lalu ada background color, memberikan warna latar belakang biru dengan warna teks menjadi warna abu-abu gelap. Lalu ada display flags dan flags decoration dan elegant items, menyusun elemen menggunakan flag box. Lalu ada header, background linear gradient to right, yaitulah
memberikan latar belakang gradien dari warna hijau terang ke hijau sedikit lebih gelap. Widthnya 100% ini membuat elemen header memiliki lebar 100% dari layar. Teks Elegant Center menyelesaikan teks di tengah horizontal. Lalu padding, memberikan ruang padding di atas dan bawah elemen header. Lalu color white-nya yaitu white. Box shadow menambahkan bayangan halus di bawah elemen header untuk memberikan efek kedalaman. Lalu ada header 1, marginnya 0, menghilangkan margin default dari elemen H1. Font size menetapkan ukuran font judul menjadi 2.5 rem yang lebih besar dari ukuran standar untuk menarik perhatian. Lalu konten. Teks Elegant Center ini menyelaraskan teks di dalam elemen konten ke tengah. Padding 2 rem, memberikan ruang padding di sekitar konten dalam elemen. Max width 800 px, membatasi lebar maksimal elemen konten menjadi 800 px agar tidak terlalu lebar pada layar besar. Lalu backgroundnya yaitu white. Box shadow menambah bayangan lembut di sekitar elemen. Lalu border radius memberikan sudut melengkung pada elemen dengan radius 10 px. Margin 2 rem memberikan jarak di sekitar elemen konten. Konten P, font size 1,2 rem, mengatur ukuran font pada elemen paragraf menjadi 1.2 rem lebih besar dari ukuran font default. Lalu line height, mengatur jarak antar garis. Lalu marginnya memberikan margin atas dan bawah pada elemen paragraf. Colornya menetapkan warna teks menjadi abu-abu gelap untuk kenyamanan membaca. Lalu backlink hover, background color, mengubah warna latar belakang menjadi hijau lebih gelap saat tombol di hover. Transform, scale, memberikan efek pembesaran sedikit scaling pada tombol saat di hover. Footer, background color, memberikan latar belakang footer dengan warna abu-abu gelap, color dengan warna putih, teks Elegant Center menyelaraskan teks di footer ke tengah. Lalu padding memberikan ruang di atas dan bawah footer. Width 100% membuat elemen footer memiliki lebar 100% dari layar. Margin top memastikan footer berada di bagian bawah halaman. Box shadow memberikan bayangan lembut di bagian atas footer untuk efek kedalaman. Lalu ada footer A. Colornya mengatur warna teks link di footer menjadi hijau. Text decoration sama dengan non, menghilangkan garis bawah default pada link. Font weight membuat teks link di footer menjadi tebal. Lalu ditutup dengan style dan head. Untuk header H1 about use, H1 header ini untuk menampilkan judul halaman about use di bagian atas halaman. Div class content. Elemen ini membungkus konten utama halaman about use. Di dalamnya terdapat 2 paragraf yang menjelaskan tentang toko aksesoris saya. Lalu ada ahrefs.index.php class backlink. Ini adalah tombol navigasi yang mengarah ke halaman utama atau home. Pengguna dapat mengklik ini untuk kembali ke halaman index.php. Lalu ada footer P and Copy 2024. Ini untuk menampilkan hak cipta tahun 2024 untuk toko aksesoris saya. Div class social icons berisi tautan ke media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu ditutup dengan div dan footer dan body HTML juga. Lalu ada file beli.php. Untuk include config.php, ini menyertakan file config.php yang berisi koneksi ke database saya. Lalu if iset $get id mengecek apakah parameter ini ada dalam URL. Misalnya ID produk ini digunakan untuk mengambil data produk tertentu. ID produk $get id menyimpan ID produk yang diterima dari URL ke dalam variabel. Lalu untuk $query
MySQL query config select from product where ID sama dengan ID product. Ini mengambil data produk dari tabel produk berdasarkan ID produk yang diterima. Lalu ada $product sama dengan MySQL fetch assoc $query. Mengambil data produk yang ditemukan dalam bentuk array asosiasi. Lalu ada if product, yaitu perhitungan jumlah dan total harga. Jumlah sama dengan 1. Menetapkan jumlah produk yang dibeli ke satu default, meskipun bisa memodifikasi jika ada input untuk jumlah. Total harga sama dengan produk price $jumlah. Menghitung total harga berdasarkan harga produk yang diambil dari database dan jumlah produk yang dibeli. Lalu ada insert sama dengan MySQL query config insert info pembelian, ID produk, jumlah total harga, values, ID produk, jumlah total harga, ditutup. Ini untuk melakukan query untuk memasukkan data pembelian baru ke dalam tabel pembelian. Data yang dimasukkan adalah ID produk, jumlah produk, dan total harganya. If insert echo pembelian berhasil, archive product.php kembali ke daftar produk. If insert ini untuk memasukkan data pembelian berhasil, maka akan menampilkan pesan pembelian berhasil dengan link untuk kembali ke daftar product.php. Lalu ada MySQL error config. Jika query gagal, maka akan menampilkan pesan error. Else echo ID. Jika parameter ID tidak ada dalam URL, maka akan menampilkan pesan ID produk tidak valid. Untuk job type HTML lang N ini mungkin penjelasannya sama seperti pada file-file di awal. Lalu di title ini adalah judul pada menu, yaitu kontak. Body di sini untuk mengatur font, margin, padding, dan latar belakang untuk memastikan halaman terlihat rapi dan struktur dengan baik. Font family Arial sans serif. Menentukan font yang digunakan di seluruh halaman. Lalu display flex direction column, menyusun elemen-elemen dalam kolom, memastikan halaman memiliki tata letak vertikal yang baik. Lalu ada header background color, memberikan latar belakang hijau di bagian header untuk memberikan kesan yang segar dan menonjol. Lalu box shadow, menambahkan bayangan untuk memberikan efek kedalaman pada header. Padding 1.5 rem 0, memberikan ruang di dalam header untuk memastikan teks tidak terlalu rapat dengan tepi. Ini penjelasannya mungkin sama, fungsinya juga sama. Links A mengatur warna teks icon media sosial menjadi putih dengan margin untuk memberi jarak antar icon link ke media sosial, tidak memiliki garis bawah. Social link A hover color, menambah efek hover yang mengubah warna teks icon menjadi hijau ketika kursor diserahkan ke icon media sosial. Lalu ada header H1 kontak kami. Di bagian atas halaman dengan latar belakang yang menonjol menggunakan H1 untuk menandai ini sebagai judul utama halaman. Lalu menyediakan penjelasan atau instruksi kepada pengunjung bahwa mereka dapat menghubungi tim e-commerce melalui beberapa cara yang tercantum di bawah ini. Daftar yang berisi informasi kontak seperti email, telepon, dan alamat. Fisik perusahaan, LI. Setiap elemen daftar menampilkan informasi kontak tertentu. Have Mailflow support e-commerce, menyediakan tautan untuk mengirim email langsung ke alamat yang tertera. From action send contact.php. Formulir ini mengirimkan data yang dimasukkan ke halaman php send contact.php ketika tombol dikirim ditekan. Formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data pengguna, nama, email, dan pesan. Metode POST menentukan bahwa data formulir akan dikirimkan menggunakan metode POST yang lebih aman untuk mengirimkan data sensitif. Input dan text area
Elemen formulir ini meminta pengguna memasukkan informasi nama, email, dan pesan sementara. Request setiap kolom input atau teks area memiliki atribut ini, yang berarti kolom tersebut harus diisi oleh pengguna sebelum mereka bisa mengeringkan formulir. Lalu ada archive-index.php, kelas backlink kembali ke home. Menyediakan tautan untuk kembali ke halaman utama yaitu home. Button type submit, kirim. Ini untuk mengirimkan formulir setelah diisi oleh pengguna. Lalu ada footer untuk menampilkan informasi hak cipta yang menunjukkan bahwa situs ini dimiliki oleh saya. Lalu div kelas sosial icons. Archive ini untuk menyediakan link ke media sosial perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang ditautkan dengan elemen A. Archive agar link media sosial yang dapat diklik meskipun ini hanya sebagai placeholder, belum berfungsi sama sekali. Lalu ditutup dengan body dan HTML. Lalu saya membuat file create. Session start. Kode ini memulai sesi PHP, memungkinkan Anda untuk mengelola sesi pengguna seperti login, yang akan memudahkan kontrol akses di halaman admin atau pengelolaan produk. Include config.php. Biasanya berisi informasi koneksi ke database seperti host, username, dan password. Itu database saya. If server request method post. Kode ini memeriksakan apakah metode pengiriman formulir adalah post, artinya kode ini hanya dieksekusi ketika pengguna mengirimkan formulir. Post name, post description, post price. Data yang dimasukkan oleh pengguna seperti nama produk, deskripsi, dan harga diambil dari formulir menggunakan metode post dan disimpan dalam variabel PHP. Fields, image, name. Ini untuk proses upload gambar. Jika pengguna memiliki gambar untuk produk file gambar, gambar tersebut diupload ke server dengan menggunakan move upload di server yang diunggah ke folder upload di server. Ini filenya, foldernya maksudnya. Lalu SQL insert into product, name, description, price, image, values, name, description, price, image. Kode ini menjalankan query yang telah dibuat sebelumnya. Jika query berhasil dijalankan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman produk.php. Lalu ada hit section atau meta charset UTF strip 8. Menentukan karakter accounting sebagai UTF strip 8 yang memungkinkan pengguna karakter internasional. Lalu ada meta name viewport content with device with initial scale 1.0. Menentukan pengaturan responsive sehingga halaman ini dapat menyesuaikan diri dengan perangkat, digunakan baik di desktop maupun di ponsel. Title, create product title. Menetapkan judul halaman menjadi create product. Di body untuk menggunakan font Arial sans serif. Menghapus margin dan padding default serta memberi latar belakang berwarna abu terang dengan warna teks gelap. Header menggunakan warna latar belakang biru, color white. Lalu ada container dibuat agar terlihat seperti kartu dengan batas-batas halus dan bayangan kotak untuk memberikan efek kedalaman. Di bagian header terdapat H1 tambah produk. Ini berisi judul halaman yaitu tambah produk yang memberitahu pengguna bahwa halaman ini digunakan untuk menambah produk baru. Div class container from method post and type multipart from data. Div class ini merupakan wadah untuk seluruh elemen formulir, memberikan desain yang rapi dan struktur.
Lalu ada from. Metode post, formulir ini akan mengirimkan data pengguna kepada metode post dan tidak terlihat di URL. Type multipart from data diperlukan untuk mengirimkan data file seperti gambar dan formulir. Label from name, nama produk, ini untuk menampilkan teks nama produk yang menjelaskan input berikutnya. Description, deskripsi. Text area name description, ID, description. Terus 4, place order, masukkan deskripsi produk. Request text area. Label ini untuk menampilkan teks deskripsi yang menjelaskan kolom berikutnya. Text area memungkinkan pengguna untuk menulis deskripsi produk yang lebih panjang. Lalu ada label from price, lalu input type number, menampilkan teks harga yang menjelaskan kolom berikutnya. Untuk input number, menyediakan kolom untuk memasukkan harga produk, bahwa hanya angka yang bisa dimasukkan. Lalu ada label for image, menampilkan teks gambar yang menjelaskan kolom berikutnya. Lalu ada input type file, memungkinkan pengguna untuk memilih gambar dari perangkat mereka untuk diunggah. Atribut archive image, membatasi jenis file yang bisa diunggah pada gambar JPEG atau PNG atau dan lain-lainnya. Lalu ada input type submit, value tambah produk. Input submit, tombol ini mengirimkan formulir setelah diisi oleh pengguna. Value tambah produk, tautan kembali ke daftar produk. Unheard product.php kembali ke produk. Tautan ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar produk, product.php, jika mereka ingin melihat produk yang telah ada sebelumnya. Lalu ditutup dengan body dan HTML. Lalu delete. Saya membuat file delete. Session start, include config.php. Session start ini memulai sesi PHP, memungkinkan untuk melacak informasi pengguna selama sesi tersebut berlangsung. Include config ini menyertakan file konfigurasi config.php yang berisi informasi database saya. Lalu ada ID sama dengan $getID, ini mengambil nilai yang dikirim melalui parameter URL. Lalu ada if config query SQL true, menjalankan query SQL untuk menghapus produk. Location, ini menghubungkan location ke file product.php. Lalu ada $config close. Setelah query dijalankan, koneksi ke database ditutup dengan menggunakan metode close. Lalu saya membuat file editnya. Untuk session start, ini mungkin sama seperti penjelasan yang ada di delete dan inputnya juga. Untuk if server request method post, kode ini memeriksa apakah permintaan yang datang adalah permintaan post yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data dari formulir, misalnya saat mengupdate produk. ID post ID ini untuk mendapatkan ID produk yang ingin diupdate. Post name, description, price, mendapatkan nilai baru untuk nama deskripsi, harga produk dari formulir. Files image, nah mendapatkan nama file gambar yang diunggah jika ada melalui formulir. Lalu ada if image, jika ada gambar baru yang diunggah di $image, maka gambar tersebut akan dipindahkan dari direktori sementara ke folder upload di server dengan menggunakan move upload file. Setelah itu, query SQL update dijalankan untuk memperbarui data produk yang sesuai dengan ID yang diberikan, termasuk gambar baru. Jika tidak ada gambar yang diunggah, hanya data, nama, deskripsi, dan harga yang akan diperbarui tanpa mengubah gambar produk. Menjalankan query SQL untuk pembaruan. Config query SQL true, menjalankan query SQL yang telah disiapkan untuk memperbarui data produk di database. Ini pengguna akan diarahkan ke halaman product.php.
Jika terjadi kesalahan, akan ditampilkan pesan error. Get ID. Kode ini mengambil nilai ID produk dari URL yang dikirimkan sebagai parameter. Misalnya jika URL adalah edit.product.php ID 5, maka $getID akan bernilai 5. Lalu ada SQL select from product where ID. Query SQL ini digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan ID yang dikirimkan. Lalu ada result config query. Kode ini menjalankan query SQL untuk mendapatkan hasil dari database. Lalu ada product result fetch assoc. Hasil dari query tersebut diambil dan disimpan dalam variabel produk sebagai array asosiatif yang berisi informasi produk seperti nama, deskripsi, harga, dan gambar produk. Ini fungsinya sama seperti yang di awal. Untuk CSS-nya juga sama, jadi kita lanjut ke bawah saja. Div class container H1 edit produk. H1 ini untuk menampilkan judul edit produk. Lalu from method post type multiport from data. Ini untuk mengirimkan metode post menggunakan type multiport. Lalu ada div class from group, label from name product, ini untuk edit nama produknya menggunakan request. Fungsinya sama, lalu kita kasih saja input type submit, value update product. Input type ini untuk mensubmit dan value-nya yaitu update product. Lalu ada product.php. Ini untuk kembali ke halaman produk. Lalu ditutup dengan body HTML. Lalu saya membuat file index.php. Session start include config.php. Fungsi ini digunakan untuk memulai sesi PHP. Lalu include-nya untuk menyertakan file config.php. Ini fungsinya sama seperti penjelasan untuk sebelumnya. Lalu ada SQL select from product, query untuk mengambil data produk. Ini fungsinya sebenarnya sama seperti yang pada penjelasan sebelumnya. Style CSS-nya pun sama. Lalu kita ke bawah saja. Untuk bagian header H1, welcome to accessories bawah header. Menampilkan judul halaman yang menyapa pengguna dengan teks welcome to accessories. Ini adalah bagian pengenalan dari situs yang memberikan identitas situs kepada pengguna atau user. Ini adalah bagian navbarnya, menyediakan link navigasi untuk berpindah ke halaman utama home, tentang about, produk, kontak.php. Cek status login. Jika sudah, menu akan ditampilkan logout. Lalu ada div class container H2, ini untuk menampilkan produk kami. Lalu ada ID, nama, deskripsi, harga, gambar. Menggunakan loop while untuk menampilkan data produk dari database menggunakan query yang sebelumnya dijalankan di PHP. Menampilkan data produk untuk setiap produk ID, nama, description, dan gambar ditampilkan dari table. Harga ditampilkan dengan format rupiah. Menggunakan number format untuk memformat angka. Gambar produk diambil dari folder uploads berdasarkan nama file gambar yang disimpan di database nih, yang ini. Lalu ada footer, menampilkan informasi hak cipta situs yang mencantumkan nama situs website saya, yaitu aksesoris Wawa. Menyediakan link sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, lalu ditutup dengan body dan HTML. Selanjutnya saya membuat login.php. If is set session user ID, header location, index.php execute. Ini memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memeriksa apakah ada sesi session user ID yang aktif. Jika pengguna sudah login, misalnya sudah ada ID pengguna dalam sesi, maka pengguna akan diarahkan ke ready create. If server request method post username, password, MD5, post password.
Enkripsi password kode ini mengecek apakah formulir login dikirimkan dengan metode POS. Jika ya, kode melanjutkan untuk memproses data yang dikirimkan. SQL select from user where username, user and password. Yuk, result config query digunakan untuk memeriksa apakah ada pengguna yang memiliki username dan password yang cocok data yang dimasukkan. Lalu ada result 6 rows, user, result fetch result, session user ID, session username, header location, index.php. Username atau password salah. Jika login berhasil, query menemukan satu atau lebih baris yang cocok, result 6 rows, maka login berhasil. Data pengguna akan disimpan dalam session, termasuk ID pengguna dan username pengguna. Jika login gagal, query tidak menemukan pengguna yang cocok, misalnya username atau password salah, maka pesan kesalahan akan disiapkan untuk memberitahukan kepada pengguna. Formulir login kode ini menampilkan formulir dengan 2 input field untuk username dan data login. Lalu jangan log type ini dan sampai ke title ini fungsinya sama seperti penjelasan sebelumnya. Body menggunakan flag untuk memusatkan konten login secara vertikal dan horizontal, sehingga formulir login berada di tengah layar. Background memberikan warna latar belakang yang terang. Lalu login container menggunakan background white. Padding dan border radius memberikan desain modern dan bersih. Kotak. Nah, kita lanjut. Untuk div class login container ini untuk membungkus seluruh elemen dari halaman login untuk memberikan styling dan tata letak yang rapi. Variabel error yang berisi pesan kesalahan mereka, maka pesan tersebut akan ditampilkan di dalam variabel elemen P. Biasanya ini digunakan untuk memberitahu pengguna jika login gagal. Ini seperti kesalahan dalam username atau password. Formulir login menggunakan metode POS, yang berarti data yang dimasukkan akan dikirimkan ke server untuk diproses. PHP if set error echo p error mengecek apakah variabel error tersedia. Biasanya error digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan ketika login gagal, menampilkan pesan kesalahan jika password yang dimasukkan salah. Untuk penambahan aja, sebenarnya ini tidak ada fungsinya. Lalu ada logout, session start. Fungsi ini memulai sesi PHP. Kode ini wajib dipanggil di awal sebelum mengakses atau memodifikasi variabel sesi. Session unset. Ini untuk menghapus semua variabel sesi yang telah di-set sebelumnya. Setelah dipanggil, semua data sesi yang terkait dengan pengguna yang sedang login akan dibersihkan. Session header location login.php. Fungsi ini mengarahkan pengguna ke halaman login.php setelah sesi dihasilkan. Pengguna yang sebelumnya sudah login akan dibawa kembali ke halaman login. Lalu ada product.php. Nah, ini tuh untuk menghubungkan ke database-nya. Ini sama sebenarnya fungsinya, ada penjelasan awal. CSS-nya pun sama, karena aku menyalin dari file-file yang sudah aku buat sebelumnya. Jadi kita lanjut saja ke daftar produk. Header ini digunakan untuk menampilkan judul halaman daftar produk di bagian atas halaman. Ini memberikan konteks bahwa halaman ini adalah tempat untuk melihat daftar produk. Div class container membungkus konten untuk utama halaman. Lalu ada class action, berisi 2 tombol tautan. Kembali ke home mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama atau index.php. Lalu tambah produk untuk menambah produk baru di file create.php. Lalu di sini ada tabel ID, nama, deskripsi, harga, gambar, dan aksi.
Lalu ini IMG. Ini sebenarnya fungsinya sama seperti yang tadi ada file-file di video awal, jadi kita lanjut aja ya untuk menjelaskannya. Di sini ada edit, memungkinkan admin untuk mengubah data produk ke halaman edit.php. Lalu ada tautan hapus, memungkinkan admin untuk menghapus produk dari database menuju linknya yaitu delete.php. Lalu ada tautan beli.php, memberikan pengguna opsi untuk melanjutkan halaman pembelian produk. Lalu ada footer, fungsinya sama, jadi kita tutup dengan body dan HTML. Here saya membuat file send kontak. Fungsi utama kode ini untuk menerima data formulir kontak. Ini fungsinya sama seperti yang tadi ya, pada video sebelumnya, maksudnya pada video awal. Ini untuk menyimpan data ke database. Setelah di-input, disanitasi, data dimasukkan ke dalam tabel kontak di database menggunakan query SQL insert into. Jika data berhasil disimpan ke database, pesan sukses ditampilkan. Pesan Anda telah dikirim. Jika terjadi kesalahan, misalnya masalah koneksi atau query SQL-nya, pesan error akan ditampilkan menggunakan config error. Navigasi kembali ke halaman kontak. Nah ini nih, kembali ke kontak, mengarahkan pengguna kembali ke halaman kontak. Sampai situ saja penjelasan dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.